Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya Teknisi Musafir. Bagaimana kabar sobat-sobat Teknisi Musafir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Oke, di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman ya sobat-sobat semua, khususnya untuk pemula ya. Di sesi ini saya awali dengan menggunakan multitester analog ya. Nanti buat kedepannya kita akan fokus lebih dalam lagi ya untuk mengetahui ya, atau untuk mengecek ya komponen-komponen yang ada di PCB HP, apakah itu short atau itu putus ya. Jadi sebelum kita melakukan pemahaman bersama atau pembahasan bersama, di sini saya ingin sedikit ya memberikan wawasan. Jadi fungsi multitester analog ini adalah sebagai alat bantu ukur ya. Ini sebenarnya kan buat elektronik ya. Ini gunanya bukan buat HP saja, tetapi buat elektronik juga bisa ya. Servis PC, servis laptop perlu analog. Dan analog ya itu adalah jarum. Jadi analog itu bahasa akademisnya ya, kalau bahasa kitanya jarum ngono ae wis penak ben ora teh bingung. Lalu untuk multitester sendiri itu ada dua ya sobat-sobat semua. Ada yang analog ya, ini seperti ini, dan ada yang digital. Yang perlu dipahami ya sobat-sobat semua, untuk di HP ya, karena di sini kita fokusnya di HP, itu atur untuk X10 dan X100 ya. Untuk di HP kita fokus ke dua ini saja, jadi X1 dan X10 itu aja untuk HP. Jadi jangan mikir yang banyak, ini enggak ada mumet ya. Intinya untuk di HP ya, ilmu pastinya X1 dan X10 itu aja sudah cukup ya. Lalu sebelum kita lakukan pengukuran, atur dulu skalanya ya, pastikan sudah di 0. Lalu kita cek apakah multitester itu sudah terhubung atau belum. Nah seperti ini, nah itu kan bisa dilihat ya sobat-sobat semua. Kita tempelin antara kutub positif dan kutub negatif, dia langsung jeglek. Hehehe. Nah, lalu kita akan belajar ya untuk pemahaman dasar saja. Nanti kalau sudah ada kasus contoh untuk mencari short di jalur feedback ya, untuk mengetahui atau perbedaan antara kapasitor short dan enggak itu seperti apa, nanti semua akan kita bahas. Jadi ini dasarnya saja dulu ya. Oke, sekarang kita akan belajar melakukan pengukuran ya sobat-sobat semua. Bentar, kita cari posisi yang enak. Nah, bagaimana cara menganalisa HP itu dengan menggunakan multitester analog, apakah short atau tidak? Jadi caranya sangat mudah ya sobat-sobat semua. Ini kutub positif dan ini kutub negatifnya. Nah kita tempelkan saja kutub positif di kutub positif ya, dan kutub negatif di kutub negatif. Nah apabila naik seperti itu berarti HP itu normal. Nah kalau ingin mengetahui short tidaknya, kita balik. Jadi yang kutub positif kita taruh di negatif, dan kutub negatif kita taruh di positif. Nah, apabila dia ngangkat sedikit seperti tadi ya, nah itu tandanya HP normal dan tidak terjadi short. Itu kuncinya. Jadi jika diposisikan positif ke kutub positif ya, seperti ini,
negatif ke negatif itu naik. Lalu kita balik ya, kita balik, dia naik sedikit lalu turun lagi. Nah itu adalah ciri-ciri HP itu normal, sudah dipastikan HP itu normal. Lalu bagaimana perbedaannya untuk membedakan antar HP normal dan HP short menggunakan multitester analog? Nah perbedaannya sini ya sobat-sobat semua. Ketika kita sambungkan kutub positif dan negatif ke negatif, dia naik. Lalu apabila kita balik ya, apabila kita balik seperti ini, dia naik juga ya sobat-sobat semua, sama seperti tadi. Nah itu tandanya HP short. Nah gitu. Jadi ketika dibalik itu jarum naik, itu tandanya HP short. Nah itu pemahaman dasarnya. Oke, sekarang kita akan mencoba belajar untuk pengukuran komponen ya, atau pengukuran komponen yang ada di HP. Contoh, ini sebagai contoh ya, kita akan mengukur SIM. Apakah SIM ini ada yang putus atau tidak jalurnya? Nah jadi yang ground ini, yang hitam ini ground ya, kita tempelkan saja di kaleng. Lalu yang positifnya kita arahkan ke komponen yang akan kita cek. Contoh nih, nah ini berarti jalur baik-baik saja. Lalu sebelahnya, nah sebelahnya itu tidak ada respon. Nah perlu sobat-sobat teknisi musafir ketahui bahwa di HP ada satu yang NC ya, NC itu not connection, jadi dia tidak ada tegangan sama sekali. Nah itu, nah coba kita ukur sebelahnya. Oke, jarum naik ya, kita ukur lagi yang belakang. Oke, nah sebelahnya juga naik, lalu sebelahnya juga naik. Nah sudah dipastikan bahwa untuk jalur SIM ini itu baik-baik saja ya. Jadi perlu digarisbawahi, untuk konektor SIM itu ada satu ya, di tengah dia adanya itu yang NC. NC itu not connection. Nah apabila sobat-sobat teknisi musafir menganalisa jalur SIM, kalau nemu yang satu itu tidak berfungsi atau not connection, terus yang 4 ini berfungsi, itu sudah dipastikan aman ya sobat-sobat semua. Nah itu cara mudahnya ya, atau cara sederhananya untuk melakukan pengukuran. Lalu kita akan coba ya mengukur komponen lainnya seperti dioda. Nah ini dioda. Ketutupan, kita ukur ya. Nah tidak ada, naik sedikit lalu kita balik. Nah untuk dioda ya, perlu sobat-sobat teknisi musafir pahami, untuk membedakan dioda yang normal dan dioda yang short ya, itu mudah ya. Jadi apabila kita lakukan pengecekan seperti ini, nah ini, itu dia naik ya sobat-sobat semua, naik. Untuk meyakinkan apakah dioda itu berfungsi atau tidak, atau short atau tidak, kita balik ya sobat-sobat semua, kita balik. Nah dia tidak ada respon ya, dia tidak ada respon, ketok ora.
Apabila kita balik, dia tidak ada respon. Nah, itu dioda yang normal. Tapi kalau dibulak-balik itu naik jarumnya, nah itu terjadi short. Itu untuk dioda ya. Untuk dioda. Lalu kita akan nyari komponen yang sering kita jumpai. Oh, di kapasitor ya. Kapasitor dan resistor. Nah, yang mana ya? Ya, kita cari yang mudah saja ya, karena ini sebagai contoh saja. Nah, ini ya. Kita hubungkan. Nah, itu dia tidak ada respon ya. Bentar. Nah, tidak ada respon. Lalu kita balik. Lalu kita balik. Nah, kalau dibalik itu dia ngangkat, itu tandanya kapasitor atau resistor itu baik-baik saja ya. Nah, tadi kan ketika sebelum dibalik dia tidak ada respon ya, sobat-sobat semua. Tidak ada respon. Nah, ini kan ada respon nih. Lalu untuk meyakinkan apakah itu masih baik-baik saja, kita balik saja. Kita balik. Nah, itu dia tidak ada respon ya. Bisa dilihat ya sobat-sobat semua. Itu nyangkut sebelahnya, makanya dia ada respon. Nah, sebenarnya nggak ada respon kalau kita pas. Nah, itu. Seperti itu ya. Jadi untuk meyakinkan kapasitor itu baik-baik saja atau bukan, silahkan diukur secara bolak-balik ya sobat-sobat semua. Diukur secara bolak-balik. Apabila yang ukuran pertama itu dia tidak ngangkat, lalu ketika dibalik itu dia ngangkat jarumnya, itu berarti kapasitor baik-baik saja ya. Lalu bagaimana dengan kapasitor yang short ya? Jadi kalau yang short itu seperti ini ya sobat-sobat semua. Ketika kita tempelkan, dia mentok. Mau dibalik mentok, mau nggak dibalik juga mentok. Nah itu. Tapi kalau yang normal, ketika kita analisa, kita ukur, yang pertama itu dia naik ya. Lalu ketika dibalik dia nggak naik. Nah itu ciri-ciri kapasitor itu baik-baik saja ya. Jadi paham ya sobat-sobat semua. Jadi kesimpulannya untuk kapasitor ya, nah ini ketika kita lakukan pengukuran, nah contoh nih, kutub positifnya di sini, kutub negatifnya di sebelah sini, dia aman nggak naik. Lalu kalau kita balik dia naik, nah itulah resistor atau kapasitor yang sehat atau yang tidak bermasalah. Tetapi apabila kapasitor itu yang bermasalah, dia langsung banting ya. Ketika kita ukur, mau dibolak-balik bagaimanapun dia tetap banting. Nah seperti itu contohnya, jeglek langsung ke kanan. Nah itu rumus dasarnya ya sobat-sobat semua. Kalau nanti kita akan menganalisa untuk mencari short, nah seperti itu. Lalu ada tambahan ya, bedakan dengan lilitan ya sobat-sobat semua. Nah, buat sobat-sobat teknisi musafir ya, kalau untuk lilitan ini ada sedikit tambahan. Kalau untuk lilitan ya, ketika menemukan ngecek lilitan ya sobat-sobat semua. Nah ini ngangkat ya, mentok dia ya. Lalu ketika kita balik, dia juga mentok naik, itu berarti dia terhubung dengan baik. Kenapa? Karena lilitan itu dalamnya tuh kawat ya, dia kawat lilitan atau serabut kecil-kecil. Jadi kalau
dia itu keadaan baik atau sehat, dia nyambung seperti ini, tandanya nyambung ya. Nah kalau putus, dia tidak ada pergerakan sama sekali, namanya juga lilitan, dia sebagai penghubung ya sobat-sobat semua. Nah itu, jadi kalau kita balik, dia sama saja. Nah itu, jadi kalau untuk menentukan lilitan itu baik-baik saja atau tidak, yaitu tadi dibulak-balik dia tetap nyambung. Nah itu lilitan yang bagus atau yang baik. Nah mungkin itu saja ya sobat-sobat semua. Ini sekedar pemahaman dasar. Jadi intinya ya agar lebih jelasnya. Nah ini kan lilitan ya, lilitan. Apabila sobat-sobat teknisi musafir ukur yang kutub positif di sini, yang negatif di sini, dia naik ya, naik. Lalu apabila dibalik dia juga jarum naik. Nah itu tandanya yang sehat, karena lilitan itu fungsinya sebagai penghubung. Di dalamnya itu hanya serabut ya, kabel serabut kecil ya. Kalau terjadi putus tentu dia tidak nyambung, namanya juga lilitan. Nah bedakan dengan dioda, kapasitor, resistor ya. Apabila ya diukur yang pertama sebelum dibalik, contoh dia naik, lalu kalau dibalik dia nggak naik, nah itu yang normal. Kalau yang short itu biasanya langsung jeglek banting ya untuk jarumnya. Nah itu, jadi pemahamannya sih ya simple sih ya. Nanti untuk kedepannya kita akan bahas yang di digital ya sobat-sobat semua, untuk mengetahui nilai resistansinya per kapasitor itu keluar berapa sih. Nah gitu kan, untuk dioda itu keluar berapa sih. Nah itu kan kita perlu yang yang digital ya sobat-sobat semua. Jadi rumus dasarnya seperti ini, silahkan dipelajari ya, mudah-mudahan bermanfaat, tidak perlu panjang lebar. Untuk selanjutnya nanti akan kita bahas menggunakan multitester digital ya. Masih banyak materi kita ya, intinya terus dukung channel Teknisi Musafir. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya, agar kedepannya semakin banyak orang yang kita bantu dan terbantu. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.